Semuanya, jumpa lagi dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 1, pelajaran 10 keluarga bahagia. Nah, kita akan masuk dalam literasi Alkitab, itu dari Matius pasal 18 ayat 19 bunyinya. Ada kuasa besar dalam doa bersama yang sepakat. Alasannya ialah bahwa bila mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam iman dan pengabdian kepada Kristus, ia ada di tengah-tengah mereka. Nah, doa bersama keluarga itu sangat penting ya, sehingga keluarga bisa menjadi bahagia bersama dengan Yesus. Nah, di materinya di halaman 73, yang pertama keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Banyak sekali tokoh-tokoh yang memiliki keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Pertama, kita bisa melihat keluarga Nuh. Keluarga Nuh ini adalah keluarga yang hidup saleh, tidak terpengaruh dengan orang-orang sekitarnya yang berbuat jahat. Padahal manusia itu melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tetapi Nuh bersama keluarganya tetap menyembah Tuhan. Itulah alasannya kenapa Tuhan melindungi Nuh dan keluarganya. Ketika Tuhan tidak menghukum dunia ini, nah, dia memusnahkan dengan air bah. Nah, bangsa Israel berbeda dengan bangsa yang lain. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi tentang Nuh, ya. Tapi hanya keluarga Nuh yang selamat. Yang kedua bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini adalah bangsa yang sudah sangat dikenal oleh orang. Bangsa yang terkenal dengan tegar tengkuk. Mereka menyembah Tuhan memang, tapi mereka juga menyembah patung dewa yang ada di bangsa-bangsa sekitar mereka. Dan Musa adalah orang yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir sampai mereka masuk ke tanah Kanaan yang Tuhan berikan. Nah, ini dia ya. Tetapi setelah Musa meninggal, bangsa Israel kehilangan pemimpin. Mereka meniru kehidupan bangsa-bangsa lain yang menyembah patung, dewa, berhala, dan sebagainya. Tetapi Tuhan menetapkan Yosua menjadi pengganti Musa, memimpin bangsa Israel, sehingga mereka memasuki tanah Kanaan. Yosua mengingat bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang karena kebaikan Tuhan, sehingga ia menasehati agar bangsa Israel bertobat dan kembali beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15b mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel kembali beribadah kepada Tuhan, Tuhan melindungi dan Tuhan memberkati. Begitu juga dengan kita. Keluarga yang beribadah kepada Tuhan itu akan menaati perintah-perintah Tuhan dan setia beribadah kepada Tuhan. So, jangan lupa untuk ibadah ya, berdoa kepada Tuhan. Yang materi yang kedua ada di halaman 74, yaitu keluarga yang berdoa. Nah, siapa di sini yang keluarganya suka bercerita, suka membaca Alkitab bersama, suka berdoa bersama? Nah, keluarga yang berdoa adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Ingat ya. Karena apa? Karena doa itu adalah salah satu cara kita berbicara dengan Tuhan. Berdoa itu adalah salah satu komunikasi kita untuk menyampaikan apapun yang ada di dalam hati kita kepada Tuhan. Baik itu rasa sedih maupun rasa senang. Jangan hanya rasa sedih aja ya, tapi rasa senang, bahagia juga harus berkomunikasi dengan Tuhan. Baik itu ketika dalam ketakutan, kecemasan, bahkan dalam keadaan yang luar biasa diberkati Tuhan. Dalam doa, keluarga itu harus memuji dan memuliakan Tuhan.
menyampaikan doa, mengucap syukur atas semua penyertaan dan pimpinan Tuhan. Dan ingat, jangan lupa mengaku dosa juga ya atas semua pelanggaran yang dilakukan sepanjang hari. Dan mohon pengampunan dan pengasihan daripada Tuhan. Nah, tetapi banyak orang yang salah berpikir tentang konsep doa. Doa itu bukanlah laporan tentang apa yang kita mau, sehingga kita seakan-akan mendikte Tuhan. Tuhan, aku mau ini, Tuhan, aku mau ini, Tuhan, aku mau ini. Salah. Tetapi ketika kita berdoa itu kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan, bukan melapor, ya. Nah, dengan doa keluarga itu akan semakin dekat dengan Tuhan. Kita akan merasa semakin tenang, bersemangat belajar. Kenapa? Karena Tuhan akan mendengar setiap doa kita sesuai dengan waktunya Tuhan, ya. Bukan waktu pemikiran kita. Matius 18 ayat 19 mengatakan, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga." Ini dia, ya. Jadi, keluarga yang sepakat berdoa dalam nama Yesus adalah keluarga yang sehati dan sejiwa dalam kasih. Apapun jawaban Tuhan atas doa kita, itu adalah yang terbaik yang harus kita terima dengan ucapan syukur dan sukacita. Jadi jangan lupa untuk terus senantiasa berdoa kepada Tuhan, ya. Materi yang ketiga yaitu keluarga yang bahagia, keluarga yang murah hati. Nah, bangsa Israel itu kembali menyembah patung dan dewa ketika Musa tidak ada lagi. Dan Tuhan telah memberitakan firman-Nya melalui Nabi Elia. Namun, bangsa Israel tidak mau mendengarnya, sehingga bangsa Israel ini terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Walaupun mereka sudah melihat semua mujizat yang Tuhan berikan di depan mereka, tapi mereka juga tetap menyembah patung-patung dan yang lainnya. Sehingga Tuhan menghukum mereka. Mereka mengalami musim paceklik yang sangat panjang. Apa itu? Ya, musim di mana mereka akan kesulitan untuk mendapatkan makanan, minuman. Tapi itulah yang Tuhan mau berikan kepada bangsa Israel. Nah, pada saat itu juga Nabi Elia berjalan ke Sarfat. Nabi Elia tiba di pintu gerbang kota. Ia bertemu dengan seorang janda yang sederhana dan hendak meminta air dan roti. "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Tetapi ibu janda hanya punya sedikit tepung dan minyak. Persediaan makanan mereka juga terakhir. Namun sesuai permintaan Nabi Elia, ibu janda ini pulang dan membuatkan roti bundar untuk Nabi Elia. Lalu ia membuatnya juga untuk dirinya dan anaknya. Namun, tepung dan minyak ternyata tidak berkurang. Ibu janda ini memberi makanan dan minuman untuk Nabi Elia, dan Tuhan memberkati keluarganya karena kemurahan hatinya. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Kita tidak boleh untuk tidak murah hati kepada orang lain. Kita harus gemar memberi, karena Tuhan akan memberkati. Lalu, tokoh selanjutnya itu Zakheus. Nah, Zakheus ini sudah sangat sering kita dengar, ya. Yang bertubuh pendek, tetapi dia rindu mau lihat Tuhan, sehingga dia naik ke atas pohon. Dan Tuhan melihat Yesus melihatnya ketika berjalan di tengah pohon dan melihat dia ada di atas pohon. Dan Tuhan Yesus mengatakan mau ke rumah Zakheus. Dan Zakheus menerima Tuhan Yesus dalam rumahnya. Sehingga Zakheus yang orang kaya ini tetapi sangat hina di hadapan orang waktu itu. Karena apa? Karena pekerjaan sebagai pemungut cukai yang itu dianggap tidak baik. Karena apa? Karena merampas. Karena mengambil yang bukan haknya. Nah, sehingga ketika Zakheus seorang kaya yang ini, ketika mengenal Yesus, dekat dengan Yesus, dia menjadi murah hati loh. Dia memberikan apa yang sudah dia ambil dari orang. Nah, bahkan dia membagi-bagikan apa yang ada padanya. Tuhan Yesus mengampuni segala dosanya. Nah, ia juga mendatangkan keselamatan bagi keluarga Zakheus. Lalu ada lagi tokoh yang bernama Saulus. Saulus ini terkenal sebagai orang yang kejam dan jahat. Dia mengejar orang Kristen dan menganiaya mereka.
Namun Yudas, orang Tarsus, mau memberinya tumpangan. Saulus baru saja berjumpa dengan Yesus dan ia buta. Setelah Ananias datang dan menumpangkan tangannya, Saulus dapat melihat kembali dan bersukacita. Sejak saat itulah Saulus menjadi seorang rasul yang berganti nama menjadi Paulus. Nah, Yudas, orang Tarsus yang murah hati itu menyambut Paulus. Dan Yudas melayani Paulus ketika ia masih muda. Itu ada di halaman 75 ya. Silahkan dibaca lagi bukunya dan nanti bisa dilihat. Dan Tuhan memberkati Yudas loh. Dan dari rumah Yudas, Paulus memulai pelayanannya. Lalu ada lagi keluarga Onesiforus. Itu adalah keluarga yang murah hati juga. Mereka melayani Paulus ketika dalam penjara. Mereka mengunjungi dan mendoakan Rasul Paulus. Mereka menemui Paulus ketika mereka juga berada di Roma. Dan mereka memberi dukungan atas semua pelayanan yang Paulus lakukan. Tuhan memberkati keluarga dengan kemurahan Onesiforus. Nah, Onesiforus itu sangat diberkati. Lalu ada lagi Aquila dan Priscilla. Mereka menerima Paulus di rumahnya. Bahkan mereka bekerja bersama-sama Paulus membuat tenda untuk membiayai pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Nah, keluarga Aquila dan Priscilla ini sangat mengasihi Tuhan. Mereka menunjukkan kemurahan hatinya kepada Paulus dan Tuhan memberkati kemurahan hati mereka. Itu ada di halaman 76. Nah, masih banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang mengajarkan tentang murah hati. So, belajar dari tokoh-tokoh yang tadi ya, agar kita menjadi orang-orang yang murah hati. Nah, ada kegiatan pembelajaran nih, model problem based learning. Nah, tuliskan tindakanmu jika engkau menemui peristiwa tersebut. Berikan juga jalan keluar bagi masalah-masalah tersebut. Nah, pertama, ketika engkau melihat peristiwa melihat teman yang lapar, apa yang kamu lakukan? Ini di halaman 76 ya. Membagikan makananku ketika kita ada ya. Kedua, ketika melihat adik menangis, apa yang kamu lakukan? Menghiburnya dengan mengajak bermain. Yang tidak punya adik, misalnya melihat adik sepupu, adik tetangga, dan banyak-banyak lagi ya. Yang ketiga, mendengar berita ada teman yang sakit, apa yang kamu lakukan? Menjenguk dan mendoakannya. Ketika bisa jenguk, dijenguk. Ketika tidak bisa menjenguk, cukup mendoakannya di rumah. Oke? Yang pertama, peristiwa rumah teman kebakaran. Cara mengatasinya bagaimana? Memberikan kebutuhan yang bisa kuberikan. Contohnya, misalnya kita bisa memberikan makanan, kita beri makanan. Pakaian, kita beri pakaian. Apa yang bisa kita lakukan? Kita berikan. Yang kedua, melihat teman berkelahi, apa yang kamu lakukan? Menasehatinya dan mengajaknya berdamai. Dan yang ketiga, teman mengajak bermain pada saat jam belajar, apa yang kamu lakukan? Menolaknya dan menasehatinya agar belajar. Oke? Jangan ikutan bermain ya. Oke. Nah, refleksinya, apa yang bisa kamu lakukan ketika melihat pengemis di tepi jalan? Nah, Tuhan memberkati orang yang murah hati loh. Nah, apa yang kamu lakukan? Itu ada di halaman 77, silakan dicatat. Merasa iba dan apabila dapat menolong, akan saya tolong. Namun apabila saya tidak dapat menolong dengan materi, maka akan mendoakan agar Tuhan memberikan penyertaan. Hafalan ya. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Iya, silakan berdoa. Doa penutupnya ada di halaman 77. Oke, sampai jumpa dalam video selanjutnya. Thank you for watching my video. Bye bye.